Baik, selamat pagi adik-adik mahasiswa semuanya. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan arsitektur komputer. Pada pagi hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana instruksi yang ada di dalam SAP1 atau Simple as Possible One. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai susunan atau arsitektur dari SAP1. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai instruksi yang ada di dalam SAP1. Topik yang kita bahas pada pertemuan pagi hari ini adalah yang pertama, kita akan membahas mengenai perangkat instruksi yang ada di dalam SAP1. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba bagaimana melakukan suatu pemrograman yang ada di dalam SAP1. Jadi, dua topik ini nanti akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, sebagai pendahuluan. Jadi, sebelum kita dapat memprogram sebuah komputer, kita harus mempelajari bagaimana perangkat instruksi dari komputer yang bersangkutan, yaitu apa saja. Yang pertama, kita lihat operasi dasar yang akan dilaksanakan oleh komputer tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana di dalam komputer SAP1, instruksi dasar ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah instruksi yang memiliki satu operan, dan yang kedua adalah instruksi yang tidak memiliki operan. Maksud dari instruksi yang pertama di sini adalah memiliki satu buah operan. Jadi instruksi nanti yang ada di dalam SAP1 ini nanti akan diikuti sebuah operan atau nilai yang akan dioperasikan. Nah, ini nanti kita akan mengenal yang namanya disebut dengan MRI atau Memory Reference Instruction. Sedangkan yang tanpa operan di sini nanti disebut sebagai non-MRI. Perangkat instruksi yang ada di dalam SAP1 di sini kita sudah melihat. Jadi ada penulisan di sini nanti ada pembagiannya. Kalau kita lihat di sini akan dibagi dalam dua posisi. Yang pertama kita lihat di situ ada LDA, kemudian ada add, ada sub. Di sini adalah sebuah instruksi nanti kalau kita gambarkan. Jadi gambar di sini kita bisa lihat nanti LDA sampai dengan sub di sini nanti disebut sebagai apa? Kita lihat sebagai Memory Reference Instruction atau instruksi yang nilainya operannya itu nanti berada di dalam sebuah alamat memori atau bisa dibilang menggunakan data yang tersimpan di dalam memori. Baik, kita lihat instruksi pertama yang ada di dalam SAP1. Di dalam SAP1 di situ yang pertama kita mengenal instruksi namanya LDA. Di sini kita lingkari. LDA. LDA di sini merupakan singkatan dari load the akumulator atau kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan di sini adalah apa itu? Kita isi akumulator. Jadi adik-adik kalau kita lihat kemarin di dalam arsitektur SAP1 di sini kita ada pada bagian kanan atas di situ ada namanya ACC atau akumulator. Nah, jadi di sini nanti semua nilai berdasarkan instruksi dari LDA ini nanti maka akan disimpan di akumulator. Nah, bagaimana format dari instruksi LDA di dalam SAP1? Kalau kita tuliskan di sini, adik-adik, formatnya di situ seperti apa? Formatnya nanti adalah di sini ada instruksi, kemudian diikuti alamat operan. Ini adalah format instruksi dari LDA. Misalkan di sini kita punya contoh ada LDA 8H. H di sini menunjukkan adalah bilangan H di sini nanti artinya adalah heksadesimal. Nah, pada kasus ini berarti yang akan dimasukkan ke dalam akumulator, jadi di sini misalkan akumulator
Isinya apa? Isinya adalah misalkan di sini saya punya sebuah memori. Kita ambil memori dalam bentuk seperti ini. Nah, misalkan di sini 8H itu ada di sini. Sehingga nilai ini nantilah yang akan disimpan ke dalam akumulator. Jadi akumulator di sini akan berisi nilai dari alamat 8H, bukan berisi 8H, melainkan berisi nilai dari alamat 8H. Sehingga di sini ada LDA 8H di situ nanti artinya apa? Isilah akumulator dengan isi dari lokasi memori 8H. Itu untuk LDA. Nah, misalkan di dalam alamat 8H di situ terisi angka atau nilai di situ 00000010. Sehingga kalau kita gambarkan di sini ini akumulator, ini saya gambarkan akumulator yang baru, maka ketika ada instruksi ini nanti, ini kita naikkan ke sini, maka isi dari akumulator ini adalah 000010. Ini adalah gambaran dari LDA. Selanjutnya, kita akan melihat contoh yang lain. Misalkan di sini ada LDA AH ataupun ada LDA FH. Maka di sini nanti akumulator akan diisi dari nilai. Jadi di sini nanti nilai dari lokasi memori AH itu berapa ataupun FH. Ini adalah LDA. Semoga sampai di sini adik-adik masih bisa menerima. Selanjutnya adalah instruksi berikutnya adalah add atau menjumlah. Pada instruksi add, kalau kita lihat di sini nanti apa yang terjadi, add di sini nanti adalah menjumlahkan nilai yang ada dari alamat memori yang ditunjuk, kemudian dijumlahkan dengan isi dari akumulator. Nah, kita lihat ada gambar pada pertemuan yang lalu. Kalau saya gambarkan di sini, kita punya akumulator, kemudian di sini kita punya apa? Register B. Nah, pada register B di sini nanti, misalkan tadi akumulator itu berarti di sini nanti adalah add itu nanti menjumlahkan antara akumulator dengan isi dari register B ini berapa. Nah, misalkan contoh di sini ada add 9H. Nah, seperti yang tadi disebutkan, apa itu? Ini ada memori di sini, misalkan di sini 9H. Berarti isi 9H ini nanti akan dimasukkan ke dalam register B. Kemudian hasilnya apa itu? Ketika ini instruksi dijalankan, maka akumulator akan menjumlahkan dengan isi dari register B dan hasilnya akan disimpan lagi di dalam akumulator. Nah, misalkan di sini saya punya contoh akumulator, di sini isinya 10. Kemudian register B ya, isinya misalnya 10 juga. Maka ketika ada instruksi add di sini nanti, nah, berarti akumulator nanti akan berisi berapa? 10 ditambah 10 sama dengan 20. Jadi yang tadinya diisi 10, dia akan berubah menjadi isinya menjadi 20. Itu adalah. Nah, di sini ada contoh. Jadi misalkan di situ contoh kalau ini angkanya kecil ya. Jadi 2 dan 3 di situ sehingga nanti isi di akumulator setelah ada instruksi add maka dia akan menjadi isinya adalah 5. Nah, ini ada satu contoh di sini, contoh latihan ya. Nah, nanti saya silahkan dikerjakan latihan di sini. Ini nanti juga sudah ada jawabannya di sini. Nah,
Kemudian berikutnya adalah instruksi sub atau pengurangan. Jadi langkahnya hampir sama, cuma proses operasinya yang berbeda. Kalau add di situ menjumlah, kalau sub di sini berarti kita kurangkan. Alurnya sama. Nah, ada latihan, nanti silakan dikerjakan sendiri. Ini sudah ada jawabannya juga, jadi sebelum membuka jawaban bisa dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian instruksi berikutnya adalah out. Out di sini adalah berarti apa? Mengeluarkan nilai dari akumulator menuju ke dalam register keluaran. Nah, tujuannya apa dikeluarkan ke dalam register keluaran? Supaya hasil dari akumulator ini bisa dikomunikasikan dengan dunia luar. Dunia luar di sini berarti adalah manusia, sehingga bisa dibaca oleh manusia hasilnya. Kalau tidak ada instruksi out, maka nilainya akan selamanya disimpan di dalam akumulator, sehingga tidak bisa ditampilkan dan tidak bisa dilihat oleh manusia. Tapi kalau ingin dilihat, maka kita menggunakan out. Instruksi terakhir yang ada di dalam SAP1, di sini ada HLT atau halt. Jadi di sini singkatannya adalah singkatan dari halt yang artinya adalah berhenti. Nah, ini bertujuan memberitahu kepada komputer untuk berhenti memproses data. Ini adalah hal. Nah, ini ada beberapa contoh di situ ya. Jadi di situ misalkan memori A isinya sekian, kemudian memori F itu isinya juga sekian. Kemudian di situ buatlah sebuah instruksi untuk mengurangi antara nilai yang ada di akumulator dengan register buffer. Kemudian hasilnya nanti bisa ditampilkan. Dan nanti ketika ditampilkan kira-kira bilangan berapa dalam bentuk desimal, di situ nanti akan ditampilkan. Ini adalah contoh. Mungkin nanti bisa dijawab dengan jawabannya sendiri sebelum melihat jawaban yang ada di di slide ini. Kemudian kesimpulan yang bisa kita lihat dari pertemuan ini, yang pertama adalah MRI, itu nanti ada 3 instruksi, ada LDA, add, dan sub. Kemudian yang non MRI, di situ nanti ada 2, out dan halt. Kemudian kesimpulan yang lain inilah mengenai penerjemahan dari mnemonik yang ada di dalam SAP1. LDA di situ nanti berarti kita isikan data memori ke dalam akumulator. Kemudian add itu tambahkan data RAM dengan akumulator di situ dan seterusnya. Nah, mnemonik ini adalah sebuah singkatan. Jadi untuk membantu manusia dalam mengingat-ingat instruksi yang ada. Nah, ada contoh di sini, misalkan adik-adik di situ ada instruksi LDA 9H, add AH, add BH, sub CH, out, dan H. Nah, ini berarti yang pertama di sini nanti artinya apa? Kalau kita lihat ya adik-adik ya. Nah, ini lanjutannya di situ. Jadi alamat berikutnya, ini adalah datanya. Kemudian kita bisa lihat kira-kira apa yang akan dilakukan instruksi yang ada di sini ketika ini dijalankan komputer. Tentunya di sini kalau kita lihat yang pertama, adik-adik bisa menjelaskan di sini apa? Kita isi akumulator. Akumulator isinya nanti mana dari alamat 9H. Kita cari alamat 9H di situ, isinya berapa? 9H isinya adalah di sini. Nah, 9H isinya ada di situ ya. Kita bisa lihat di situ isinya adalah 01 hexa. Kemudian kita lihat di sini berikutnya add. Berarti di sini akumulator ditambah dengan nilai dari AH. Nah, kita bisa lihat AH berapa nilainya? AH adalah 2. Kemudian sama, ini berarti akumulator dijumlah lagi dengan nilai dari BH. BH berapa di sini? BH ada di sini, 0,3. Kemudian berikutnya sub, berarti di sini nanti
kita kurangkan, itu kan, akumulator dikurangi dengan nilai dari apa itu? Akumulator kita kurangi nilai dari CH. Kemudian di sini dipindah ke register keluaran. Program selesai. Ini adalah contoh. Jadi nanti di sini yang akan ditambahkan itu bukan ini adalah 9. Kemudian ada A, ada B, ada C. Ini adalah kalau kita lihat ini alamat. Maaf. Jadi di sini adalah disebut sebagai apa itu? Alamat. Alamat operan. Jadi ini adalah gambaran dari SAP 1. Nah, bentuk penyelesaiannya adik-adik nanti bisa membaca yang ada di sini. Akan nanti dibaca sendiri ya. Kemudian bagaimana nanti kita merepresentasikan instruksi-instruksi yang ada tadi. Misalkan kita punya instruksi tadi ada LDA, ada add, ada sub, ada out, kemudian ada halt. Nah, bagaimana kita merepresentasikan? Nah, bagaimana kita nanti akan merepresentasikan ini? Kita lihat satu persatu. Jadi di sini nanti dalam pemrograman SAP 1 kita bisa lihat pada gambar di samping ini. Jadi kita lihat gambar di sini ya. Nah, di situ adalah representasi pensaklaran pada SAP 1. Jadi di situ nanti kondisi pertamanya adalah X, 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 X. Jadi kondisinya nanti kita belum tahu. Nah, nilai X ini nanti dia bisa berubah ya, antara 0 atau 1. Jadi di sini nanti buka atau tutup. Ini adalah kondisi yang ada. Nah, ini yang perlu kita hafalkan nanti di sini untuk kode operasi dari mnemonic LDA. Ini nanti adalah ini 0000. Kemudian add adalah 0001. Kemudian sub adalah 0010. Out adalah 1110. Kemudian terakhir halt adalah 1111. Nah, kita lihat satu persatu di sini contoh LDA AH. Tadi LDA kalau kita lihat diterjemahkan berarti representasinya adalah 0000. Ini representasi dari apa itu? Mnemonic. Kemudian AH sendiri nanti ini nanti adalah representasinya adalah 1010. Nah, jadi nanti kita bisa lihat di situ. Ini adalah contoh representasinya. Jadi di sini kita bisa lihat adik-adik kode operasinya tadi, dan ini adalah nilai alamat dari AH. Jadi nanti bagaimana memprogramnya? Ya memprogramnya nanti saklar yang tadi adalah X, 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 X. Nah ini diganti menjadi 0000 1010. Itu nanti yang kita gantikan. Oke ya, paham ya? Nah, ini kita lihat aja gambarnya. Nah, jadi di sini nanti misalkan program counter yang ke 0 jalan, ada instruksi ini, maka alamatnya nanti di sini mulai dari 0000, kemudian kodenya adalah menjadi 0000 1010. Kemudian 1010 ini alamat kan ini dia akan dicari di alamat 1010. Nah, isinya apa? Nah, ini isinya apa dilihat di situ.
Nah, contoh di sini ada LDA FH, at EH, hard. Berarti di sini nanti nilainya akan disimpan di akumulator, tidak ditampilkan dalam peraga biner karena tidak ada outnya. Nah, kita bisa lihat tadi bagaimana di sini nanti kita melakukan representasi bilangan binernya, yaitu adalah tadi kita bisa lihat di dalam kamus kalau LDA di situ adalah kodenya 0000. Kemudian add di situ adalah 0001. Nah, di sini ada F berarti adalah 1111 dan E di sini kita bisa lihat ya. E itu adalah 1110. Maaf, ini 1110. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ya, ini adalah nanti berarti di sini LDA nanti ketemunya ini, kemudian FH. Nah, kita jadikan dalam bentuk biner. Nah, nanti kita tahu, kemudian add juga sama lah. Untuk hard itu nanti adalah output-nya ini adalah operasional code-nya nanti di sini adalah tetap apa itu 111. Tetapi di sini nanti alamatnya di sini adalah X sehingga dia tidak mengacu ke memori manapun atau tidak perlu dimasukkan nilainya. Itu adalah untuk hard. Nah, berarti di situ dari istilah 000 tadi, nah diterjemahkan di sini alamatnya adalah ini, alamat 0000, kemudian ini buka, di situ nanti ini adalah output-nya, kemudian di sini adalah alamat operan, dan seterusnya. Saya rasa mudah ini ya. Nah, contoh yang lain, nah nanti maaf ini jawabannya di situ. Nah, latihan yang lain nanti adik-adik bisa lihat bagaimana menerjemahkan ini. Berarti di sini nanti adalah 0000, kemudian 1001, kemudian 0001, 1010, kemudian 0001, B berarti apa? 1011 dan seterusnya. Ini didapat dari mana, Pak? Dari kamus di awal. Itu adalah gambarannya. Nah, ini nanti silahkan dilihat ya, ini jawabannya. Kemudian di dalam arsitektur komputer terutama SAP1, di situ nanti kita akan mengenal siklus instruksi. Yang pertama kita mengenal adalah path cycle, kemudian yang kedua execute. Nah, masing-masing di sini nanti dia memiliki 3 detak atau 3 clock cycle untuk masing-masing siklus instruksi. Kita lihat yang pertama path cycle atau pengambilan. Jadi 3 hal yang dilakukan pada tahap ini adalah yang pertama mengirim isi dari program counter ke dalam register pengalamatan atau biasa disebut dengan address state. Jadi menentukan alamat yang akan ditunjuk. Kemudian menambahkan nilai PC dengan 1. Nah, nanti kita kenal ada namanya increment state. Baru di situ nanti mengambil instruksi dari memori dan dimasukkan ke dalam register instruksi. Itu disebut dengan memory state. Jadi di dalam FC itu nanti akan ada 3 tahap. Yang pertama adalah AS, kedua adalah IS, ketiga adalah MS. Jadi AS di sini adalah address state, kemudian IS di sini adalah increment state, kemudian MS di sini adalah memory state. Jadi path cycle ada 3 tahap. Gambarannya bagaimana? Gambarannya di sini. Ini nanti adalah ilustrasinya. Jadi bagaimana pencacah program atau PC
program counter di sini nanti dia akan mengeluarkan alamat, nah ini mengeluarkan nilai 4 bit. Nah, nanti kemudian masuk ke sini 4 bit akan ngecek alamat memorinya. Ini disebut dengan addressing state. Kemudian berikutnya adalah apa itu? Dari sini nanti dari ROM-nya nanti masuk ke dalam IR disebut dengan memory state. Nah, ini adalah tahapannya. Yang warna abu-abu berarti ini mati. Nah, ini adalah yang A, di sini kita bisa lihat ya. Ini adalah AS, addressing state. Ini adalah IS, increment state. Dan di sini adalah MS, memory state. Kemudian tahap berikutnya adalah kita mengenal siklus eksekusi. Jadi setelah nilai diambil, kemudian diletakkan di dalam akumulator atau dalam register buffer, maka selanjutnya dieksekusi di situ nanti. Nah, dijalankan perintahnya. Nah, masing-masing tahap eksekusi ini berbeda untuk setiap instruksi. LDA berbeda, add, sub, kemudian ada halt berbeda, out berbeda. Nah, kita lihat untuk LDA. Jadi untuk LDA saat eksekusi nanti setelah alamat memori dikirim dari IR ke MAR, jadi dari instruksi register menuju ke memori address register, setelah itu data dari memori diambil dan akan dimasukkan ke dalam akumulator. Jadi di sini dari program counter masuk ke sini, kemudian dicek di IR-nya, IR-nya ketemu, baru nanti masuk ke dalam akumulator. Jadi nilai dari akumulator ini adalah bukan nilai yang ditunjukkan, tapi nilai dari alamat yang ditunjuk. Kemudian sub maupun add. Nah, kalau sub ini melibatkan register B. Karena akumulator tadi sudah digunakan oleh LDA. Nah, setelah register B dilibatkan, maka baru nanti operasi dijalankan. Nilai dari akumulator dan nilai dari register B dikeluarkan, masuk ke dalam ALU, diproses. Hasilnya disimpan lagi ke dalam akumulator. Itu gambarnya. Sedangkan out di situ nanti dari akumulator langsung masuk ke dalam register keluaran, baru nanti ditampilkan dalam perangkat biner. Kemudian halt ini tidak memerlukan rutin karena tidak ada register yang berhubungan dengan pekerjaan instruksi ini. Karena instruksi ini hanya menyatakan program telah selesai. Seperti pada slide kita pagi hari ini. Kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Selamat pagi.